Langsung saja kita berbincang dengan dua narasumber. Saya mau ke Pak Arianto dulu. Pak Arianto, kalau melihat kan nantinya Polda Jawa Barat akan merilis begitu ya, atau memberikan konferensi pers pada jam 10. Ini juga pastinya banyak sekali pertanyaan dari publik yang selama ini mungkin tidak bisa terjawab dan diharapkan dijawab. Nanti kurang lebih akan seperti apa sih Pak? Kira-kira ya, ini nanti yang akan disampaikan oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat. Dia pasti akan menerangkan bahwa proses ditangkapnya si Peggy, kemudian bagaimana keterangan yang bisa ditambahkan untuk menerangkan bahwa dia itu orang betul-betul DPO. Di antaranya keterangan AF gitu ya. Kira-kira begitu. Dan tapi intinya adalah ini Polda Jabar itu menindaklanjuti rumors yang di lapangan yang berkembang begitu. Tapi saya bersyukur. Ya, Pak? Saya bersyukur karena apa? Dari dulu seminggu yang lalu saya masih nggak ngerti apa kasusnya ini. Tapi sekarang saya jadi paham karena hampir tiap hari di TV ya. Jadi intinya gini loh. Dulu dianggap polisi itu 8 tahun menjadi DPO, kok nggak ditangkap-tangkap gitu kan? Kok baru sekarang setelah viral, DPO-nya tidak 8 tahun setelah viral baru ditangkap. Nah ini yang akibat daripada gini, polisi itu kalau bertindak, ini pro dan kontra pasti muncul dari pihak yang pengacara korban, kenapa kok 8 tahun nggak ditangkap? Sementara yang mau ditangkap, salah tangkap kan gitu. Itu terjadi. Dan sekarang perang argumentasi, perang alibi yang di lapangan gitu. Nah tindakan polisi sekarang ya, harusnya memberikan penjelasan masalahnya apa gitu. Tapi sampai sekarang kan polisi kan belum bisa memberikan penjelasan secara gamblang ya. Saya hanya sudah berusaha bahwa ternyata 8 tahun DPO itu bukan begitu intinya. Intinya adalah dari 11 tersangka yang dulu dikatakan oleh DPO oleh Kapolres, kemudian yang 8 itu sudah ditangkap dan kemudian diproses sampai ke pengadilan. Sementara yang 3 orang ini dinyatakan sebagai DPO karena keterangan daripada saksi yang tersangka yang 5 orang ini gitu kan, dia seakan-akan digitulah, itu pelakunya gitu. Nah, tapi kemudian ketika berkas itu diberkas sampai kejaksaan, ini mencabut Pak, itu mengatakan itu yang dulu terlibat itu enggak gitu. Sehingga kan DPO nggak bisa dikejar lagi. Kenapa polisi nggak ngejar? Karena tidak ada keterangan lagi. Ya kan kekuatan pokoknya cuma digigit itu tadi. Gitu. Dan itu sudah dicabut begitu ya? Itu cabut kan berarti nggak usah diterusin lah gitu kan. Karena kalau toh diterusin nanti berkas dikirimkan ke jaksa pasti nggak akan diterima Pak. Nggak ada bukti yang kuat untuk menjarat gitu. Oke, jadi setelah itu kan tidak dikejar. Kenapa polisi puas? Karena 8 orang sudah divonis dan inkrah dan sudah terpidana lah itu. Kalau ada komplain-komplain ini untuk kasus yang dulu ini, pihak tersangka ataupun pihak korban atau pihak yang membela itu, maksudnya dia ada upaya hukum hanya tinggal satu, dia melalui PK. Karena kasus itu sudah disaring di pengadilan dan itu menunjukkan bahwa polisi tugasnya sudah benar. Itu. Adapun ada kekurangan-kekurangan itu boleh saja. Jalur itu ya Pak ya. Jalurnya hanya melalui PK. Dan dia bisa komplain kemana-mana, pengadilannya nggak benar, waktu itu katanya kan ada bukti gini kok disimpulkan gitu, silahkan aja. Nah yang sekarang, yang DPO ini, belakangan ini setelah rame-rame kemudian ditangkap, saya dengar kemarin ada bukti tambahan dari AF itu, yang dibantah oleh pengacara. Saksi kunci yang mengatakan. Tapi AF ini kan arahnya kan memang ke Peggy kan Pak ya? Iya, bahwa ya itu ini memberatkan si Peggy kan. Saya melihat dan sebagainya gini-gini. Nah keterangan itu kan kalau dulu kan cuma dari 3 orang yang 5 orang yang mengatakan itu pelaku utamanya, cuma ngomong gitu doang. Para terpidana inilah ya. Iya, jadi DPO itu dulu kan diciptakan keterangan saksi daripada orang itu. Kalau sekarang ditambah keterangan AF. Tapi makanya, cukup kuat berarti keterangan AF ini walaupun ya untuk sementara saya kira di luar itu mungkin ada lagi ya. Tapi polisi nggak tahu lah nanti coba ini. Tapi Pak Arianto, saya menghargai dan saya mengapresiasi begitu ya kalau memang polisi hari ini pada pukul 10 nanti itu akan menyampaikan kepada publik. Nah, coba pertanyaannya begini Pak. Kita baru punya satu AF yang mana AF ini akan memberatkan nanti Peggy dan kemudian kemungkinan besar adalah Peggy Stefanus Peron ini akan dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka kan seperti itu ya. Nah, artinya Pak, kita kan masih ada PR lagi nih 2 nih. DPO. Apakah tidak terlalu cepat menyampaikan kepada publik ini? Kenapa tidak menuntaskan dulu yang 2 orang ini? Atau jangan-jangan nanti direvisi Pak? Tidak ada itu yang 2 orang. Jadi nanti hanya 1 orang Peggy ini begitu Pak? Bisa saja terjadi. Bisa terjadi karena kan itu. Karena yang kita tahu kan cuma AF aja nih Pak di sini. Gini, 3 orang itu dulu kan cuma diomongkan sama tersangka. Itu DPO gitu. Itu aja penentuannya bahwa dia sebagai DPO. Tapi kemudian cabut. Kan? Jadi DPO ini bisa jadi nggak benar
mungkin benar juga kan gitu kan. Iya. Nah sekarang yang betul yang ketangkap si Peggy. Peggy ini ditangkap duluan karena ada bukti tambahan dari AF itu. Iya. Sehingga dia kuatlah polisi mempunyai bukti awal gitu ya. Oke. Dan 2016 juga sempat di interogasi pihak kepolisian. Iya gitu. Terus kemudian ada informasi lagi katanya yang saya dengar tadi, dia selama di sana merubah-rubah identitas. Iya. Jadi kan Ya, itu hobilah, inilah. ada identitas bahwa dia tuh ingin menghilangkan diri, Jejak dirinya, Ya. iya. gitu. Jadi dengan bukti awal yang kuat ini, maka polisi saya yakin akan meneruskan yang ini. Sementara yang dua itu pasti akan dikaji lagi apakah Tapi- ini kita tahu DPO yang betul-betul ada orangnya apa enggak. Atau Pasti enggak. hati-hati. Seandainya Pak Arianto, kalau polisi memang benar nanti hanya mengumumkan satu tersangka, Ya. sementara yang 2 DPO ini mungkin nanti diklarifikasi, kita tidak tahu lah apa begitu ya misalnya ya. Tapi kan sekali lagi, segala bentuk pernyataan apapun itu tetap harus dihargai atau mungkin menjadi pertimbangan penyidik ya Pak Ya. ya. Nah, ada pernyataan dari Peggy kepada keluarga yang mengatakan, biarkan saya menjadi tumbal Bu. Ya, itu contoh ya bahwa setiap tindakan polisi yang lakukan itu pasti terjadi adu alibi antara orang-orang yang mengatakan bahwa dia itu terlibat dan antara orang-orang yang penasihat hukum yang saya tidak terlibat. Pasti dua alibinya pasti berbeda itu Pak. Nah alibi itu nanti akan diuji di pengadilan. Kita lihat kalau di setiap pengadilan pasti terjadi perbedaan pendapat antara penuntut dengan pembelanya. Nah itu namanya perbedaan Walaupun alibi. si keluarga juga punya surat keterangan kerja, Ya, itu. beberapa saksi yang juga Nah, melihat itu kan bahwa Peggy dokumen di ya, Bandung, dokumen Jawa untuk Barat. mendukung alibinya itu. Dokumen untuk mendukung alibinya si tersangka yang ditangkap ini. Iya. Itu hak dia untuk menyampaikan pada polisi. Oke. Makanya yang diharap ya, ini tolong apa-apa yang berkaitan dengan kesaksian ataupun bukti-bukti terkait dengan yang sekarang selagi ditangkap ini, tolong sampaikan kepada penyidik. Ini loh Pak, anak saya tidak salah, gini-gini dan Ya. sebagainya. Oke. Itu wajib cepat supaya polisi tidak salah tangkap lagi. Baik. Kan gitu kan. Ya, ya. Nah, nanti polisi tinggal mengeramu, Sinkronkan, ha. sampaikan ke jaksa, itulah disaring di sini. Ya. Jaksa akan menentukan apakah ini yang benar ini Pak. Nah, kalau Baik. dia mengatakan yang tersangkanya yang kuat, dia akan disampaikan ke pengadilan, di situ harus diteliti lagi. Baik, saya mau ke Mbak Putri ya Pak Arianto ya. Ya. Mbak Putri, kalau dari pihak kuasa hukum dari Vina sendiri sudah ada belum sih data-data, kan karena memang sudah kita juga mendengar dari kuasa hukum sempat menyatakan si A, si B kemungkinan ada backingan apa dan lain sebagainya. Berarti sudah ada dong nama-nama yang kurang lebih dikantongi oleh pihak kuasa hukum. Benarkah ada 3 DPO atau memang hanya Peggy saja yang belum Jangan-jangan jam ditangkap? 10 nanti hanya diumumin satu aja nanti ini. Iya. Dari kuasa hukum seperti apa Mbak? Oke Mbak, terima kasih. Jadi kalau saya menyatakan itu menurut saya terlalu jauh ya Mbak kami ya. Tapi pada intinya kami hanya beracuan kepada apa yang sudah diumumkan oleh Polda Jabar perihal adanya 3 orang DPO. Kalau perihal ada backingan dan ada apa katanya itu, kami tidak menanggapi hal tersebut Mbak, karena kami sangat percaya terhadap kinerja Polri untuk mengungkap fakta-fakta dan menangkap siapa pelaku sebenarnya. Terlepas nanti adanya dikatakan nanti 2 orang itu tidak DPO atau itu tidak ada, itu nanti tinggal bagaimana pihak kepolisian untuk membuktikan kepada masyarakat apakah benar memang tidak ada lagi ataukah memang masih ada. Karena jangan sampai membuat masyarakat ini bertanya-tanya perihal orang-orang yang belum tertangkap. Begitu Mbak. Ya. Kan ada pernyataan Mbak Putri dari Peggy ini yang menyebutkan kepada ibunya bahwa saya ini tumbal. Nah seharusnya kan pernyataan ini kan mengindikasikan ya, artinya masih ada lah begitu. Pelaku yang belum ditangkap. Pelaku yang belum ditangkap. Nah kita mungkin akan memantau nanti apa nanti rilis resminya. Tapi yang kita khawatirkan benar kata Mbak Putri tadi, kalau misalnya ternyata hanya Peggy alias Perong saja, ya ternyata ya pelaku pembunuhannya, sang eksekutornya, ya tentu kan tanda tanya besar begitu Mbak Putri. Iya benar. Perihal pernyataan dari ibunya si Peggy yang mengatakan bahwa dia adalah tumbal, ini kan berarti pihak kepolisian harus benar-benar mendalami pernyataan tersebut. Jangan sampai menggiring opini lagi kepada pihak-pihak tertentu. Kalau memang Peggy menganggap menjadi tumbal, berarti ada kemungkinan dia mengetahui siapa yang menumbalkan dia dan ada kemungkinan dia juga tidak mengetahui. Tapi menurut kami,
kalau ada yang bahasanya tumbal, tentunya si Peggy mengetahui siapa orang yang dianggap dia menumbalkan dia, gitu. Karena tidak ada alasan dia untuk berkata seperti itu. Apalagi kalau memang benar-benar dia adalah orang salah sasaran. Tinggal nanti pihak kuasa hukumnya Peggy membuktikan apakah benar si Peggy ini pada saat itu, tahun itu, jam itu, bulan itu memang keberadaannya tidak ada di Cirebon, begitu. Jadi saya rasa sah-sah saja kalau ibunya mengatakan perihal tersebut, namanya seorang anak mengadu kepada ibu. Tapi kita juga harus meyakini dan mempercayai bagaimana proses kepolisian untuk melakukan tahapan penyelidikan hingga melakukan penangkapan hingga penetapan tersangka. Itu kan ada tahapan, Mbak, tidak asal main comot air, main ngambil orang di jalan, ayo kamu ngaku kamu salah. Itu saya yakinin itu tidak akan mungkin salah langkah, apalagi dengan kasus yang sudah viral saat ini, begitu. Ini kan ditonton jutaan mata manusia, begitu. Jadi saya yakinlah itu apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian, Mbak. Tapi adakah memang upaya dari kuasa hukum sendiri, Mbak, untuk mencari, kan sempat ada informan yang diberikan, apakah memang ini benar-benar pelakunya? Karena kan kita juga nggak mau si pelaku mengakunya ini tumbal, sedangkan kita memang pengen kasus ini benar-benar tuntas. Nah, nanti kita akan sambung lagi ya, Mbak. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kembali lagi kita melanjutkan perbincangan. Saya mau ke Mbak Putri. Mbak Putri, kalau dari kuasa hukum ini sudah meyakini bahwa memang Peggy yang ditangkap adalah DPO selama ini yang juga diduga oleh pihak keluarga, atau sebenarnya ada pihak-pihak lain yang menurut pihak keluarga ini mungkin aja ini pelakunya dan belum diamankan? Bagaimana, Mbak? Tidak terdengar suaranya? Ya, apakah pihak keluarga ini juga mengantongi nama-nama lain, mungkin hasil dari investigasi sendiri dan lain sebagainya, yang belum diamankan atau belum ditangkap pihak kepolisian, atau memang pihak keluarga satu jalan, satu nada dengan pihak kepolisian? Iya, baik. Perihal nama lain, kami kalau perihal DPO kami tidak ada yang dicurigai ada. Nah, ini yang akan coba kami sampaikan nanti kepada penyidik Polda Jabar untuk coba mencari tahu terhadap ada beberapa nama yang kami curigai. Karena diduga saat itu mereka inilah yang memang berteman dekat dengan almarhum dan kemungkinan bisa memberikan informasi. Namun memang keberadaannya tidak diketahui saat ini, Mbak. Oh, ada beberapa nama yang memang sudah dicurigai oleh keluarga ya, Mbak ya. Berarti nanti keluarga juga akan terus meminta pihak kepolisian juga untuk mungkin mengusut nama-nama yang dicurigai ini ya, Mbak? Iya, pasti, Mbak, pasti. Apakah nama-nama itu termasuk juga sahabatnya yang bernama Linda ataupun nama-nama yang muncul di permukaan, yang sudah ada muncul di permukaan? Iya, Linda sudah berkomunikasi dengan saya. Mungkin dalam waktu dekat juga nanti Linda akan muncul. Ini Linda yang kesurupan ya, Mbak Linda yang kesurupan ya. Ini harus diperjelas karena saya mendapatkan informasi kemarin dari seseorang yang mengatakan bahwa temannya almarhum ini ada 3 orang yang bernama Linda. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, saya mencoba untuk menggali informasi-informasi tersebut dan ini akan saya sampaikan kepada penyidik Polda Jabar untuk mencari tahu gitu, karena isu yang tersebar di media saat ini sangat udah luar biasa sehingga menyebabkan si Linda yang kerasukan ini saat ini merasakan dengan posisi yang tidak aman, begitu, Mbak. Baik. Tidak aman tuh artinya dirinya merasa terancam. Ya, bisa dikatakan terancam, kemudian dia merasa dibully se-Indonesia, begitu. Oke. Baik. Oke, baik. Saya ke Pak Arianto, Mbak Putri. Pak Arianto, ini saya mengulas lagi Pak yang tadi kita bahas, tapi secara konstruksinya mungkin begini Pak ya. Jadi Peggy ini sebetulnya kan sudah diperiksa ya 8 tahun lalu ya Pak ya? Saya tidak tahu ya, tapi Kalau keterangan dari pihak keluarga ya? Sudah pernah dikejar ke rumahnya, tapi waktu tidak ada. Kan itu DPO ya? Dia sudah datangi ke rumahnya. Penyidik bisa mengejar ke rumahnya ini karena emang ada? Ya karena dari DPO itu, keterangan daripada 5 orang yang itu. Dan kabarnya rumahnya berdekatan dengan lokasi kejadian ya, kalau keterangan dari ibu tapi Peggy. orangnya nggak ada. Oke, bukan orang diperiksa.
Jadi waktu itu Tapi tidak juga ditindaklanjuti karena memang ada juga pencabutan. iya, BAP. kesaksian bahwa dia itu terlibat dicabut oleh Oke. orang. Kenapa mencabut BAP itu, Pak? Itu kan perlu juga kita dalami. Kabarnya ini orang ini diancam oleh geng motor itu. Kabarnya ya, Oke. saya sendiri nggak ngerti karena pencabutan Apa itu harus masih takut, Pak, dengan geng motor gitu misalnya? orang kalau seperti bapak sendiri, jangan ngaku ya, nanti kalau nggak daripada nanti nggak pulang nggak di ini kan mendingan ya udahlah nggak nyabut aja kan lebih Adakah aman. kemungkinan geng motor ini mungkin juga ada nama besar di balik klub-klub ini? Oh, Begitu? saya tidak tahu masalah itu. Iya, iya, iya. Saya nggak ngerti apa anatomi daripada geng motor. Tapi yang jelas waktu itu karena dituduhkan pelakunya adalah geng motor gitu kan, sehingga ya itu keterangannya berkaitan dengan geng motor. 5 Karena orang itu takut itu mencabut. kemudian dicabut lah begitu. Kabarnya 5 orang itu mencabut karena takut diancam oleh geng motor. Sehingga Jangan- Peggy bebas seperti itu ya. Tidak dilanjutkan, Pak. Tidak dilanjutkan. Karena nggak ada daya untuk menangkap itu karena nggak ada kesaksian yang kuat. Nah, sekarang Peggy akhirnya bicara, saya jadi tumbal Tumbal. ini begitu. Bias. Tadi saya Ini kita sampaikan, konstruksi Pak. nih, Pak. Iya, Konstruksi. saya sampaikan tadi, Pak. Setiap kejadian dan tuduhan yang disampaikan oleh polisi pasti ada dua kontradiktif, Pak. Yang Oke. satunya menyatakan alibi begini, yang Oke. satunya menyatakan alibi begini. Tapi Nanti pihak keluarga juga memiliki beberapa nama yang dicurigai itu kan begitu. keluarga itu tadi, Bu, ya, pasti kalau ditanya kenal nggak pelakunya, pasti nggak kenal. Wong itu dulu DPO itu cuman keterangan daripada orang Ilimat oke. tersangka ini kok. Buru-buru kenal dia, namanya pun orang pun nggak ngerti keluarga yang ini, Vina ini ya. Ya. Karena 3 DPO dulu ditentukan oleh yang sudah terpidana itu. Baik. Memang nampaknya masih cukup kusut begitu ya kasus ini ya. Semoga Iya, pihak iya, kepolisian iya. bisa menangani dan juga mengurai dan juga mengusut tuntas terkait kematian Vina dan juga Eki. Terima kasih banyak Pak Arianto. Saya ingin nambahkan dikit. Ya, Silakan, silakan Pak. Pak. Jadi intinya sekarang ya, polisi menindaklanjuti keluhan masyarakat yang ada. Kita apresiasi itu. Termasuk mengejar yang katanya ada 3 DPO ini. Polisi harus mencari segera memberikan klarifikasi kepada 3 orang ini ya, mengumpulkan bukti yang memberatkan maupun yang meringankan. Nanti akan polisi menyatakan bahwa oh ternyata DPO ini dari 3 ini memang ternyata ini yang patut disangka atau tidak, yang lain di SP3 dan sebagainya. Ya. Nah itu nanti tinggal masyarakat melihat itu saja. Tolong sekarang ini ajukan bukti-bukti yang yang kuat, Termasuk ataupun- juga ya. kuasa hukum atau pihak keluarga juga. begitu? Belum, betul. Dan kemudian apabila terjadi salah tindakan polisi, pra-peradilan. Oh, oke, baik. Kesempatan itu. Langsung pra-peradilan ya. Iya. Ada koridornya, Pak ya. Ada koridor. Baik, terima kasih banyak Pak Terima kasih. Ranto dan Pak juga Ranto, terima Mbak kasih. Putri sudah bergabung Mbak sama Putri kita pagi Mayurmati, hari ini. terima kasih Sehat juga. selalu. Assalamualaikum. Oke, informasi dan juga perbincangan ini juga harus menutup jumpa kita kali ini. Akhir kata, saya Kamalati Kusuma. Arif Adil pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.